Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kita sedaya saged makempal manunggal wonten dalemipun Bapak Haji Rohmat saperlu silaturahim lan pertemuan rutin lan panjurung donga. Insyaallah wau sampun dipun aturaken mbok pilih Pak Rohmat sekeluarga badhe nindakaken ibadah umroh. Mugi-mugi dari persiapan kemudian nanti dalam pelaksanaannya rukun, wajib dan sunah-sunah haji atau umroh dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dari persiapan sehat, nanti pelaksanaan sehat, kondur kempal malih kalih kita sedaya menjadi umroh mabruron. Umroh mabrur atau haji mabrur laisa jaza ilal jannah. Umroh ataupun haji yang mabrur tidak ada lain kecuali balasannya adalah surga. Sehingga setiap muslim wajib untuk berikhtiar, berusaha siniaoso istato'a atau kemampuan itu berbeda-beda, tapi insya Allah Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menunaikannya bagi yang belum. Dan bagi saudara-saudara kita yang beragama lain juga ada ibadah-ibadah yang tentunya itu setara ya, sebagai suatu perjalanan suci ke tempat-tempat suci, di mana itu adalah menjadi kewajiban keagamaan kita masing-masing. Para rawuh ingkang kawula hormati, leres sangat apa yang disampaikan oleh Pak Rohmat bahwa silaturahmi ini adalah sunnah ataupun teladan ataupun jejak-jejak yang sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menyambung silaturahmi, maka yang bersangkutan akan dapat kemanfaatannya yang konkret, yang nyata-nyata kita rasakan. Bungkusan ataupun kotak putih dan segelas air teh ini adalah wujud daripada rizki yang hari ini kita dapatkan. Belum lagi tadi apa-apa yang ada di dalam hati. Paling tidak berdasarkan penelitian, setiap orang kurang lebih mengeluarkan 2000 kata setiap hari untuk bisa menghilangkan stres atau menghilangkan apa unek-unek yang ada di dalam hati kita. Mungkin banyak caranya. Ada yang kemudian keluar pagi hari, kemudian lihat halamannya kotor, dia berbicara dengan halaman yang kotor sambil disaponi. Kemudian bertemu dengan tanaman yang ada di sekitarnya, disirami sambil di dalam hati kita mengeluarkan bahwa tok sirami ya, kowe engko tumbuhe sing apik, sing seger sehingga bisa menjadi penyegar bagi kita. Apa saja yang kita jumpai, ataupun mungkin kita bangun tidur kemudian membuka HP kita masing-masing. Sinten sing mboten nate buka HP? Nek bangun dari sare niku. Napa malah sing gugah HP nggih? Mboten garwane kiyambak-kiyambak tapi HP-ne sing gugah. Mergone teng mriko wonten banyak sekali yang memberitahukan peluang-peluang usaha, peluang-peluang informasi ataupun pengetahuan. Itu semua itu adalah datang ke rumah-rumah kita, bahkan ke genggaman taman kita untuk bersilaturahmi. Tapi kita tidak merasa puas ya kalau silaturahmi hanya lewat media HP. Rasanya akan berbeda apabila kita bisa kontak len bisa tutur panganditan atau tukar informasi langsung. Itu jauh lebih betul-betul silaturahmi yang second, dalam arti adalah berjabat tangan, bertatap muka, bertatap kontak len, jadi melihat kelopak mata kita masing-masing itu adalah bisa ngebrol ke pinggat-pinggat di dalam hati kita. Kita bisa mengeluarkan isi hati kita. Ya, jadi minimal kita setiap hari itu dalam ilmu psikologi disebutkan kita harus mengeluarkan 200 kata. Ya,
supaya kita beban-beban psikologis yang ada di dalam jiwa kita, diri kita itu bisa terurai. Apalagi kita dalam perkumpulan itu. 1 bulan tidak kumpul itu rasanya ada sesuatu yang kurang gitu. Ada sesuatu informasi yang perlu kita sampaikan. Maka kita bersilaturahmi, peluang-peluang usaha, peluang-peluang apa saja itu bisa kita dapatkan. Sekalipun mungkin saat itu belum, tapi suatu saat insya Allah akan ada rezeki yang lain yang kita dapatkan. Dan yang terakhir barangkali Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita sekalian. Kita mohon agar apa yang kita lakukan itu ada 3 hal ya, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Setiap orang punya historis, punya masa lalu. Maka di dalam ayat surat Al-Hasr ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina muttaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, maka setiap diri melihat atau menyiapkan apa yang sudah disiapkan untuk Yaumul Ghad. Yaumul Ghad bisa saja besok hari, itu adalah hari esok, atau nanti sore itu adalah hari esok, atau hari esok yang lebih jauh lagi yaitu hereafter. Kalau here itu adalah bahasa Inggrisnya sekarang, saat ini, di sini, itu here. Tapi hereafter adalah setelah hari ini, berarti adalah hari kemudian. Hari kemudian itu memang sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak bisa dinalar dengan pikiran kita. Itu adalah hanya bisa dicapai kalau dalam bahasa agama Islam itu adalah bersifat imanen atau keimanan yang harus kita yakini akan kedatangannya, di mana di situ adalah tempat kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Bagaimana kita lakukan di dalam perkumpulan kita, paguyuban kita, ini semuanya dicatat sebagai suatu amal. Apakah di paguyuban ini guyub rukun atau justru kita berkumpul itu saling jotakan ya. Jotakan nopo niki bahasane. Bermusuhan, itu mestinya kita cari bolo sebanyak-banyaknya. Makanya kita berhimpun dalam paguyuban itu adalah supaya dapat konco sing seakeh-akeh. Kalau musuh satu itu membuat kita tidak bisa tidur ya. Tapi kalau kita temannya banyak, kemana saja itu yang ada adalah silaturahmi, menyambung paseduluran. Nah, rahim kita adalah seruling mas, ini adalah sebagai rahim, tempat kita berkumpul, kita terikat hatinya karena kita pernah setanah air ataupun lahir di kelahiran kita di Banyumas, sekalipun kita di Wonogiri. Mekaten sampun dipun kode panggilan, wonten kelentunipun atur kawula nyuwun pangapunten, wekdal kawula aturaken malih kalian Pak Trimo. Mekaten wasono, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.